Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Agus Zulfana, NIM 2121 3081. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas yang diberikan oleh Bu Tija. Untuk judul presentasi saya ialah Etika Profesi Mahasiswa, Panduan Menuju Kesuksesan Akademik dan Profesional. Etika profesi mahasiswa merupakan fondasi penting bagi pengembangan karir dan kehidupan profesional di masa depan. Mengapa? Karena etika profesi tidak hanya mendefinisikan perilaku profesional yang diharapkan, tetapi juga memupuk karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Melalui pemahaman dan penerapan etika profesi, mahasiswa dapat membangun reputasi yang baik, memperkuat integritas pribadi, dan menjadi aset berharga bagi masyarakat. Definisi etika profesi dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah prinsip moral. Etika profesi mengacu pada seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku profesional dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua, standar perilaku. Etika profesi menerapkan standar perilaku yang diharapkan dari individu yang bekerja dalam suatu profesi, termasuk mahasiswa. Yang ketiga, kode etik. Kode etik merupakan dokumen formal yang merinci prinsip-prinsip dan aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh anggota suatu profesi. Yang keempat ialah tanggung jawab. Etika profesi menekankan tanggung jawab individu terhadap profesinya, klien, dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat etika profesi mahasiswa. Yang pertama ialah pembentukan karakter. Pembentukan karakter eh, penerapan etika profesi membantu mahasiswa mengembangkan kepribadian yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Yang kedua, peningkatan reputasi. Dengan bersikap sesuai kode etik, mahasiswa dapat membangun reputasi yang baik di lingkungan akademik dan profesional. Kesuksesan akademik. Etika profesi mendukung mahasiswa untuk berperilaku secara etis dalam kegiatan akademik, seperti penulisan karya ilmiah dan interaksi dengan dosen. Yang terakhir, kepercayaan publik. Penerapan etika profesi menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi dan integritas mahasiswa sebagai calon profesional. Pentingnya etika profesi bagi mahasiswa. Yang pertama ialah membangun integritas. Etika profesi membantu mahasiswa mengembangkan integritas pribadi, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Etika profesi membangun kepercayaan antara mahasiswa dengan dosen, civitas akademika, dan masyarakat luas. Yang ketiga, sukses profesional. Etika profesi yang kuat menjadi modal utama dalam meraih kesuksesan profesional dan membangun karir yang berkelanjutan. Yang keempat, mencegah konflik. Etika profesi membantu mahasiswa dalam menghindari konflik dan menjaga hubungan yang harmonis di lingkungan akademik. Yang kelima, kontribusi positif. Etika profesi mendorong mahasiswa untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan masyarakat. Nilai-nilai etika profesional dibagi menjadi 3. Yang pertama, integritas. Integritas ialah bersikap jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Yang kedua, profesionalisme. Profesionalisme adalah menunjukkan sikap profesional, berpenampilan rapi, dan bersikap sopan dan berintegrasi. Yang ketiga, kerjasama. Kerjasama ialah bekerja sama dengan baik dengan dosen, teman, dan kolega dalam mencapai tujuan bersama. Kode etik mahasiswa dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah prinsip umum. Prinsip umum sendiri itu adalah kode etik mahasiswa memuat prinsip umum yang mengatur perilaku dan bertanggung jawab dan tanggung jawab mahasiswa. Yang kedua, aturan perilaku.
Kode etik merinci aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh mahasiswa dan berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. Yang ketiga, sanksi. Kode etik mahasiswa juga memuat sanksi bagi mahasiswa yang melanggar aturan atau prinsip yang tercantum dalam kode etik. Tanggung jawab mahasiswa dalam etika profesi. Yang pertama, jujur. Ialah menghindari plagiarisme, kecurangan, dan tindakan tidak jujur lainnya. Yang kedua, bertanggung jawab. Melakukan tugas dan kewajiban dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab. Menghormati dosen, staf, dan teman sejawat, serta menghargai keragaman budaya dan pandangan. Sopan santun ialah sopan terhadap sesama maupun dosen. Integritas akademik. Yang pertama ialah jujur dalam tugas. Jujur dalam tugas ialah menyerahkan tugas yang merupakan hasil kerja sendiri dan tidak mencontek atau menggunakan bantuan tidak sah. Yang kedua, referensi yang benar. Memberikan sumber rujukan yang tepat dan lengkap untuk semua informasi yang digunakan dalam tugas atau penelitian. Yang ketiga, hindari plagiarisme. Menghindari plagiarisme dengan menggunakan kutipan dan sumber rujukan yang benar dan sesuai aturan. Yang keempat, menghormati hak kekayaan intelektual. Menghormati hak kekayaan intelektual dan tidak menggunakan karya orang lain tanpa izin. Etika dalam penelitian dan publikasi. Yang pertama ialah prinsip dibagi menjadi 3, prinsip dan penjelasan. Yang pertama ialah jujur. Penjelasannya ialah melakukan hasil penelitian dengan jujur dan tidak memanipulasi data. Yang kedua, transparansi. Penjelasannya ialah memberikan informasi yang lengkap dan transparan tentang metodologi, data, dan hasil penelitian. Yang ketiga, kreditasi. Penjelasannya ialah memberikan kredit yang tepat kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penelitian. Yang terakhir ialah kerahasiaan. Penjelasannya ialah menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian. Etika dalam hubungan dengan dosen dan civitas akademika. Yang pertama ialah hormat dan santun. Menunjukkan hormat dan santun kepada dosen dan staf akademik. Yang kedua, komunikasi yang baik. Membangun komunikasi yang baik dengan dosen dan civitas akademika. Yang ketiga, kerjasama yang produktif. Bersedia bekerja sama dengan dosen dan staf dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Yang keempat, menghormati kewenangan. Menghormati kewenangan dan otoritas dosen dan staf akademik. Implementasi etika profesi mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah kegiatan akademik, menjalankan tugas dan kewajiban akademik dengan jujur, bertanggung jawab dan penuh integritas. Yang kedua, interaksi sosial. Interaksi sosial menunjukkan sopan santun, menghormati perbedaan, dan membangun hubungan yang positif dengan sesama mahasiswa dan civitas akademika. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab, menghormati hak cipta, dan menghindari penggunaan teknologi untuk kegiatan yang tidak etis. Yang keempat, aktivitas organisasi. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dengan penuh integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Contoh perilaku mahasiswa yang baik. Yang pertama ialah menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dengan jujur, teliti, dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menghormati hak cipta dan tidak menyalin karya orang lain tanpa izin. Yang ketiga, memberikan kredibilitas yang tepat kepada semua pihak yang berkontribusi dalam suatu penelitian atau proyek. Yang keempat, berperilaku sopan dan menghargai dosen, staf akademik, serta sama mahasiswa.
Yang terakhir, memanfaatkan teknologi digital dengan bijak, etis, dan bertanggung jawab. Contoh perilaku mahasiswa yang buruk. Yang pertama, plagiarisme. Menyalin karya orang lain tanpa izin dan mencantumkan sumber yang tidak tepat merupakan tindakan plagiarisme yang sangat tidak etis. Yang kedua, mencontek. Mencontek saat ujian atau mengerjakan tugas adalah perbuatan curang yang melanggar integritas akademik. Yang ketiga, pemalsuan data. Memalsukan data atau informasi dalam penelitian atau tugas akademik adalah tindakan tidak jujur yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, perilaku tidak sopan. Bersikap tidak sopan dan tidak hormat dan tidak sopan terhadap dosen, staf, atau sama manusia adalah bentuk pelanggaran etika profesi. Solusi untuk perilaku etika yang buruk. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran etika. Ialah mempelajari dan memahami kode etik mahasiswa secara mendalam dan menghindari perilaku tidak etis. Yang kedua, meningkatkan integritas akademik. Ialah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam segala aktivitas akademik. Yang ketiga, mengembangkan karakter positif. Ialah membiasakan diri berperilaku sopan, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan yang konstruktif. Yang keempat, pemanfaatan teknologi secara bijak. Menggunakan teknologi dengan etis, menghormati hak cipta, dan menghindari penyalahgunaan. Yang terakhir, partisipasi aktif dalam organisasi. Terlibat dalam kegiatan organisasi dengan penuh integritas dan memberikan kontribusi positif. Etika profesi, menolak adanya bullying. Sebagai mahasiswa, kita harus menolak adanya bullying dalam lingkungan profesi. Bullying tidak dapat diterima dan harus diberantas karena merusak integritas, menghambat perkembangan, dan menciptakan iklim yang tidak sehat. Kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi yang menjunjung keadilan, saling menghormati, dan menjunjung kesuksesan bersama. Yang pertama, membangun budaya saling menghargai, menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari intimidasi, pelecehan, dan tindakan diskriminatif. Yang kedua, melaporkan tindakan bullying. Berani mengambil tindakan dan melaporkan praktik bullying yang terjadi agar dapat segera diatasi. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada korban, memberikan empati dan bantuan kepada rekan yang menjadi korban bullying agar dapat pulih dan melanjutkan karir. Menolak praktik bullying. Sebagai mahasiswa, kita harus menolak praktik bullying dalam lingkungan profesi. Bullying tidak dapat diterima yang harus diberantas karena dapat merusak integritas, membuat perkembangan, dan menciptakan iklim yang tidak sehat. Ini sama dengan yang di atas. Mungkin itu saja dari saya presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.